Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfaida, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Wajo, Sulawesi Selatan, akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, baik dari aspek kesiapan, minat, maupun profil belajar murid, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah materi yang diajarkan oleh guru. Konten dapat dibedakan berdasarkan tanggapan dari kesiapan, minat, maupun profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses seperti apa yang dilakukan, bagaimana cara memahami materi, dan bagaimana pembelajaran, apakah secara mandiri ataupun secara berkelompok. Lantas, siapakah di antara mereka yang perlu didampingi lebih banyak, dan siapakah yang cukup diberikan pertanyaan pemandu untuk mengembangkan ide atau pemikiran mereka tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah tagihan yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Sebelum memberikan penugasan produk, guru seharusnya mengetahui kebutuhan murid. Pada dasarnya, terdapat 2 hal untuk mendiferensiasi produk, yaitu 1. Memberikan tantangan, keragaman, ataupun variasi. Yang kedua, memberikan pilihan kepada murid untuk lebih mengekspresikan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Surat Al-Fatihah dimulai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Anak-anakku semua, pada hari ini sebelum kita belajar, marilah kita dulu merefreshing otak kita. Saya mau kalian dulu berdiri. Silakan berdiri semua. Kita mau ice breathing. Caranya seperti ini. Kalau saya nanti katakan tepuk, tepuk 1 kali, saya katakan
katakan pagi, nanti tepuknya 1 kali. Kalau saya katakan siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, maka tepuknya 3 Sampai. Siap? Siap. Siap. Kita mulai. Pagi, siang, malam. Ya, bagus. Oke, silakan duduk semua. Terima kasih. Sudah refresh kembali di siang hari ini. Oke, kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tujuannya adalah supaya kita belajar dengan nyaman. Apa kira-kira yang menjadi kesepakatan kita supaya belajar kita itu lancar? Tidak menggunakan HP. Kesepakatan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Kalau aturan atau peraturan itu biasanya menggunakan kalimat negatif. Tapi kalau untuk kesepakatan kelas, maka kita menggunakan kalimat negatif, yaitu apa tadi? Apa positif yaitu? Tidak menggunakan HP. Kalimat positifnya bagaimana? Menggunakan HP pada saat diizinkan. Menggunakan HP pada saat diizinkan. Apa lagi yang lain? Tidak makan di kelas. Kemudian makan pada saat tidak belajar. Oke, atau jam kosongnya. Udah itu semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang tajwid Quran. Kemudian sebelumnya saya dulu akan mengasesmen Ananda semua. Asesmennya untuk mengetahui kebutuhan Ananda semua, kebutuhan belajar kita, maka saya mohon buka WA masing-masing ada di grup saya bagikan. Silahkan dijawab, dibuka linknya, kemudian jawab pertanyaannya di situ. Ya, siap? Silakan. Oke, selesai? Alhamdulillah, saya lihat dulu. Sudah selesai semua melakukan asesmen. Saya absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Kenapa tidak hadir? Oke. Ada yang lain? Ada. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita yaitu murid dapat menganalisis tajwid Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Olehnya itu mari kita dulu sama-sama membaca Quran surah Al-Imran ayat 190 191. Silakan dibuka. Yang punya Al-Quran silakan buka Al-Qurannya. Yang tidak punya Al-Quran silakan buka di aplikasi Al-Qurannya di HP. Nah, siapa yang bisa baca dulu? Saya. Ibu. Ya, silakan Fitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatin li'ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina 'adzaban
Ya, bagus ya. Bagus. Meskipun masih ada sedikit seperti pengucapan kolkalanya kolok kota. Mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Sekarang saya mau tanya dulu, apakah Ananda sudah mengetahui apa itu tajwid? Sudah. Angkat tangan siapa yang bisa memberikan penjelasan apa itu tajwid? Ya, bagus, silakan. Tajwid adalah ilmu tentang membaca Al-Quran dengan baik. Nah, bagus. Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apakah ini penting kita pelajari? Penting. Penting sekali karena kita sebagai umat Islam diharuskan supaya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid atau hukum-hukum bacaan. Oke, kemudian apakah selama ini kita sudah mengaji dengan tajwid yang benar? Ya. Tentu ada yang belum, ada juga yang sudah bisa menerapkan tajwid dengan baik dan benar. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya akan membagi kelompok Ananda untuk mengidentifikasi, menganalisis tajwid Quran surah Al-Imran 190-191. Saya akan membagi kelompok sesuai dengan apa tadi kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhannya, kebutuhan belajarnya, ada yang cocoknya di visual, cara belajar visual, ada juga yang kinestetik, ada juga yang audio yang hanya mendengar sudah mampu memahami. Kemudian berdasarkan data yang saya lihat tadi, bahwa di antara kalian masih ada yang baru mengenal tajwid sekitar hurufnya saja. Ada juga yang sudah mampu menganalisis tajwid sampai kepada contoh dan bagaimana cara membacanya dengan baik. Olehnya itu juga harus dikelompokkan. Oh, ini satu kelompok sesuai dengan kemampuannya, yang ini juga sesuai dengan kemampuannya dan bagaimana cara belajarnya. Oke, kita bagi kelompok. Silakan. Ya, kita bagi kelompok. Ya, Putri, semua. Jadi ini kelompok satu. Ini kinestetik ya, kinestetik. Ini kelompoknya audio ya? Audio. Oke. Kelompoknya audio. Jadi untuk kelompok ini tentukan siapa ketua kelompok, siapa juga
Kemudian untuk ini kelompok apa di sini nak? Visual, oke visual. Silakan. Oke. Kemudian ini untuk kelompok apa tadi? Di sini? Ya, kelompoknya kinestetik. Suka goyang-goyang di sini ya. Oke, ini ada kartu. Ya, silakan. Kalau ini silakan dibuka presentasi yang saya bagikan. Sesuai juga yang di atas ada presentasi melalui Canva yang saya berikan di grup. Silakan dibuka ya. Untuk menganalisis tajuknya. Ya. Ada juga bantuan bisa di-searching di Google. Silakan belajar secara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang tajuknya. Silakan. Saya kasih waktu 30 menit kemudian untuk berdiskusi dan kemudian presentasi di depan kelas masing-masing sesuai dengan produk yang dibuat. Oke. Jadi di sini ada saya akan menjelaskan tentang tajwid Quran surah Al-Imran ayat 190 191. Di antaranya yaitu yang pertama inna. Inna itu adalah guna ya, ada nun yang bertasydid inna. Kemudian la ayatin lil albab. La ayatin lil albab itu tajwidnya adalah tajwidnya adalah idgham bil akhirnya. Kenapa disebut idgham bil akhirnya? Karena tanwin kasrah atau kasrotain bertemu dengan huruf idgham bil akhirnya. Coba baca lagi tuh yang kedua. Alladzina ya mau wakuda. Ya mau wakuda itu adalah tajwidnya idgham. Kenapa idgham bil akhirnya? Apa? Ya mau wakuda ada tanwin fathah dengan huruf. Kenapa hurufnya idgham bil ya ini nun waw. Nah, selanjutnya silakan dianalisis sendiri tajwid apa saja. Nanti presentasinya dengan apa? Nyanyian dulu. Nyanyian bagus karena lebih suka mendengar ya. Jadi coba kita setting bagaimana nyanyian lebih bagus. Kita komplain dengan teman-temannya ya. Yang penting dengan nyanyian dalam menggunakan bahwa tajwid kemudian dengan bilang ya bagaimana ikutnya kemudian ini ada gambar yang terkait dengan Quran surah Al-Imran. Bagus, kreatif. Di sini sudah pakai kartu. Siap presentasinya? Terus di sini kelompok bagaimana hasil kampanye yang tadi bikin Canva? Ya bagus, kreatif. Oke, kreatif sudah semua tajwidnya di situ. Ini bagaimana tadi di sini kelompoknya di estetik ya, suka bergerak. Bagaimana ini sudah bisa? Coba saya lihat dulu bagaimana. Coba disebutkan bagaimana. Gimana tadi ini? Ketika bagaimana? Ya oke. Ini silakan. Jadi bagaimana? Ini kan
Oke. Ya. Oke. Terus. Tiga berguna. Ya, lagi. Itu satu. Ya, nun. Berarti hurufnya berapa? 4. 4 ya. Mim, ya, sudah siap presentasi nantinya? Ya, oke. Bagaimana? Selesai? Ya, ini bagus. Saya kalau dikasih uangnya ya. Sudah bisa Ibu? Sudah, oke. Sudah memang. Ada saja. Oke, apa nak? Ya, semuanya. Oke, sambil menunggu dari teman yang lain, siapa yang sudah siap presentasi? Silakan. Ya, silakan kelompok apa namanya ini kelompoknya? Kelompok Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad, silakan. Kelompok Nabi Muhammad, silakan presentasi di atas. Ya, siap-siap presentasi yang kedua. Nabi apa kita? Nabi Isa. Isa. Ini Isa. Oke, silakan. Jadi silakan diperhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Muhammad ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tajwid surah Al-Luham ayat 190 sampai 191 melalui kaji. Idgham berguna. Idgham berguna. Huruf-hurufnya yaitu ya, mim, nun, waw. Cara bacaannya yaitu qiyamah. Contohnya. Contoh bacaannya yaitu qiyamah wa qu'udan. Bagus. Oke. Idgham bila guna. Huruf-hurufnya yaitu lam, ro. Contoh bacaannya la ayatin liulil albab. Guna lam ra dibaca menyatu, yang diguna ya mim waw dibaca menyatu dan relung. Qalqala baju dirokok dibaca memantul. Ayo tepuk tangan. Nanti dibedakan teman ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali ya, ada lagu khusus tajwid. Menarik sekali. Guna lam ra dibaca menyatu, yang diguna ya mim waw dibaca menyatu dan relung. Qalqala baju dirokok dibaca memantul.
Idgham biguna. Tampilkan kartumu. Yang pertama. Oke, bagus. Selanjutnya ada idgham bilaguna. Tampilkan kartumu. Adalah Ya, bagus. Ada? tidak ada. Ya, oke. Silakan. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditempel di mana saja kita mau. Ya, di mana kita mau. Di bawah sini, di sana. Ya, oke. Silakan. Oke, silakan. Silakan. Wah, keren. Ini digital ya, dia pakai Canva. Ya, silakan. Mana Canvanya? Canvanya bisa di-share sudah. Silakan di-share ke temannya dulu. Untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang dibuat dari presentasi Canva. Olehnya itu, teman-teman, silahkan membuka link yang saya kirim di grup. Sudah. Ya, silakan login ke Canva yang diberikan. Silakan. Ya, silakan login di Canva untuk melihat presentasinya. Kelompok ini sudah visual ya. Nabi apa tadi, Nak? Nabi Isa. Ya, silakan. Yaitu tajwid Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Idgham biguna. Ia mau mudah dibaca dengan biasanya karena nun mati bertemu dengan huruf waw. Idgham bilaguna. Ayatil ulil albab dibaca menyatu, alasannya karena tanwin kasrah bertemu dengan lam. Kolkala susra kita dibaca pantun, alasannya karena terdapat huruf kolkala sukun dengan kata. Ada yang kurang jelas? Tidak bertanya. Silakan buka pertanyaan. Baik, itu hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Siapa lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke, silakan. Apa alasannya sehingga kata kiamat waktu dan dibaca dengan karena nun mati bertemu dengan waw? Ya, tepuk tangan. Sekali lagi. Ya, silakan. Baiklah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dahulu yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalaam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi selanjutnya dan yang terakhir adalah kelompok Nabi Ismail. Silakan. Ini juga kayaknya lebih kreatif dengan menggunakan gambar ya. Ya, gambar mulu. Seperti ini ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nabi Ismail. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tajwid Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Simbolnya yaitu manusia. Tajwid guna. Lafaz inna. Cara membacanya dengan berdengung. Cara bacanya berdengung serta ditahan selama 3 harakat. Yang kedua, simbolnya rumah, yaitu idgham biguna. Lafaznya jarama huwa. Cara bacanya berdengung. Dan yang terakhir, emot. Tajwidnya izhar syafawi. Lafaz dihimwa. Cara baca dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Oke.
Iya. Baik, kalau tidak ada, itulah tadi presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama. Silakan belajar hasil kerjanya ini pakai ini aja. Ya. Oke, di mana saja kita mau. Nah, yang tadi menyanyi tentu tidak ada di tempel ya, karena lebih suka menyanyi dan bagus sekali nyanyiannya. Saya juga mau belajar nanti nyanyinya. Sama kelompok apa tadi? Nabi Adam. Alhamdulillah, Nabi yang pertama. Nah, sambil menunggu temannya. Oke. Yang pertama bertanya kita masing-masing. Setelah kita mendiskusikan materi tajwid Quran Surah Al-Imran 190 191 dan mempresentasikan hasil diskusi, maka kali ini saya akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita hari ini. Yang pertama adalah inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Inna itu adalah gunna. Cara membacanya didengungkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Wan nahar itu juga termasuk gunna ya, karena bertasydid nunnya jadi harus dibaca dengung. La ayatil liulil albab. Liulil albab, la ayati itu ada tanda tanwin kasrah. Tanwin kasrah itu bertemu dengan huruf lam, maka bacanya harus dimasukkan. La ayatil li. Kemudian liulil albab. Tadi dari yang dapat itu albab itu adalah qalqalah ya. Qalqalahnya adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jadi harus dibaca pantul. Kok artinya dari nyanyiannya ada pantul. Qalqalah dibaca pantul. Ya, oke betul, dipantulkan. Kemudian alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Qiyaman wa. Ada lagi tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, berarti itu namanya idgham harus. Ternyata sudah paham semua. Idgham diguna. Yang terdiri dari berapa huruf? Ya. Selanjutnya saya akan berikan evaluasi ya. Ada evaluasi. Silakan buka link yang saya bagikan, ada link quizzes ya. Jadi kita siap menjawab pertanyaan ya. Sekitar apa tadi yang kita diskusikan? Yang tadi Surah Al-Imran 191. Silakan dibuka linknya. Sudah dibuka, silakan dikerja. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya atau bagaimana? Olehnya itu saya mau ada di antara kalian menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba angkat tangannya siapa yang mau? Ibu, yang angkat tangannya siapa lagi yang mau merefleksi pembelajaran kita? Silakan, Destri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Wulandari. Pembelajaran yang saya dapatkan hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar sesuai dengan kebutuhan. Dan kita juga dapat mengetahui tajwid Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke, tepuk tangan.
karena katanya sudah dapat manfaat. Kemungkinan besar yang lain juga dapat manfaat. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya adalah bagaimana kita membahas atau menganalisis tentang isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca Quran Surah Al-Asr. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum